wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jalan-jalan ke gosong telaga, singgah sebentar membeli agar-agar. Wahai saudara-saudara semua, apa kabar? baik. Alhamdulillah. Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Indonesia adalah merupakan suatu negara yang begitu multikultural terbesar di dunia. Populasi penduduknya lebih dari 250 juta 300 suku, bahkan hampir 200 suku bahasa yang berbeda-beda. Suatu contoh, orang Jawa ketemu dengan orang Jawa. Dia kabar Mas. Orang Padang ketemu dengan orang Padang. Apa kabar? Orang Batak ketemu dengan orang Batak. Serem dia Badika. Begitu juga dengan orang Aceh ketemu dengan orang Aceh. Apa? Ini adalah merupakan suatu bukti bahwa negara kita tercinta Indonesia adalah merupakan suatu negara yang begitu multi dan beragam. Ditambah lagi keberagaman suku, bahkan ditambah lagi keberagaman agama dan kepercayaan. Ada yang beragama Islam, ada Kristen, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Maka pantaslah para pendahulu-pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita merangkumnya dalam satu semboyan: Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap selalu juang. Adapun hadirin wal hadirat sekalian, kami bertiga berdiri di tengah-tengah majelis syarhil Quran ini bukan untuk memperlihatkan ketampanan kami, bukan untuk memperlihatkan kegagahan kami, akan tetapi tak lain dan tak bukan hanya untuk menyampaikan sebuah syarahan Islam yang kami beri judul Keberagaman sebagai Kekuatan Berbangsa dan Bernegara. Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirat yang berbahagia, adapun landasan normatif syar'an kami bertiga, mari kita simak firman Allah di dalam ayat suci Al-Quran yang terletak di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, yang sebagaimana akan dibacakan oleh kori tampan kami dan akan diterjemahkan oleh penerjemah tampan kami sebagai berikut.
Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Hadirin, kenapa ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas? Pertama, ayat ini adalah merupakan salah satu daripada ayat mata anda. Kedua, ayat ini adalah merupakan suatu penegasan bahwa setiap manusia yang berada di bawah kolong langit ini penciptanya tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan bukanlah bulan, Tuhan bukanlah bintang, bukan pula matahari, bukan bulan, bukan bintang, bukan pula matahari. Hanya Allah sebagai Tuhan tanpa semua hamba mengerti. Hadirin, wallah hadirat yang berbahagia, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Adapun sebab-sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan penolakan Bani Baidah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendak menikahkan Abi Hindi yang merupakan seorang budak yang berkulit hitam megah kepada gadis mereka yang berparah cantik dan memiliki kulit yang putih. Kalau masalah istilah kata-kata anak zaman sekarang, sorry gale kentang. Maka dengan terjadinya peristiwa tersebut, turunlah ayat. Ibnu Qasim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mindakari wa unsa adalah asal muasalnya para manusia, wahuma tak lain dan tak bukan Adam dan Hawa. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan mindakari wa unsa adalah ibu dan bapaknya para manusia. Kedua pendapat ini telah diterima dan telah disahihkan, kecuali satu pendapat yang tak diterima dan tak disahihkan, yakni pendapatnya Sidari yang mengatakan bahwasanya nenek moyang atau asal muasal para manusia adalah kera. Apakah hadirin sekalian, wallah hadirat sekalian, mau dikatakan keturunan kera? Mau? Tentu tidak. Adapun yang menjadi permasalahan dalam syarahan kami ini, dan kami telah menjadikan engkau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Oleh karena itu hadirin sekalian, siapapun
marilah bersama-sama kita bergandeng tangan, dipikul ingat sama dijinjing, bersatu kita teguh, bercerai kita kukuh. Oleh karena itu, hadirin sekalian wal hadirat, apakah kita mau, apakah kita rela, apakah kita menginginkan negara kita tercinta Indonesia, negara kita yang lebar ini menjadi suatu negara yang porak-poranda diakibatkan saling benci membenci, saling gesek gasak dan gosok? Apakah itu yang kita inginkan? Tentu tidak. Oleh karenanya, saudara-saudaraku semua setanah air dan sebangsa, siapapun Anda, baik Anda orang Batak katanya, baik Anda orang Jawa katanya, baik Anda orang Padang katanya, maupun Anda orang Aceh katanya, kita semua satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Ingat pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita umatnya untuk hanya memikirkan diri sendiri, untuk hanya membangga-banggakan suku sendiri, untuk hanya hebat sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ingat pesan Bapak Bung Karno yang mengatakan bahwasanya persaudaraan akan melahirkan persatuan, dan persatuan akan melahirkan kekuatan, dan kekuatan akan melahirkan kemenangan. Oleh karena itu, mari kembali kita simak firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat ke-103 yang sebagaimana akan dibacakan kembali oleh kori tampan kami dan akan diterjemahkan kembali oleh penerjemah tampan kami sebagai berikut. dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Kemudian Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya Allah kamu bisa menjadi bersaudara. Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita sebagai penduduk Indonesia walaupun memiliki keberagaman yang berbeda-beda, mulai dari suku, bahasa, bahkan
sampai agama dan kepercayaan. Ditambah lagi keberagaman seni budaya yang berbeda-beda. Suatu contoh, bale dah. anak sama mati sama baik kayak merasa ulama di sebuah pitale. Bale dah. Oleh karena itu saudara, dengan perbedaan-perbedaan tersebut, bukanlah kita harus menjadi lemah, bukan kita harus menjadi hancur, akan tetapi sebaliknya, dengan perbedaan tersebut, dengan kelainan tersebut, kita menjadi suatu negara yang lebih bersatu dan menjadi negara yang berdatu thayyibatu wa rabbun ghafur. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum kami bertiga mengakhiri tempat majelis syarhil Quran kami ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan sepatah